Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai materi kita. Di sini saya akan mencoba membuatkan Word otomatis. Jadi kita akan memulai pelatihan bagaimana sih caranya membuat sebuah contoh makalah atau membuat proposal atau buku katakanlah. Itu menggunakan Word otomatis yang berbasis ilmiah tapi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi Caranya wabarakatuh. bagaimana? Marilah Kita akan lanjutkan otomatis langkah-langkahnya. Pertama kita lihat lanjutan dulu. dari materi yang Ini sebelumnya dengan sudah saya Tony buatkan Lianto. langkah-langkahnya. Penggunaan Word Di otomatis sini kita akan dalam lanjutkan membuat bagaimana semacam menerapkan proposal karya tulis ilmiah. Pertama, proposal kita menggunakan nanti akan Word memanfaatkan otomatis. beberapa hal di Word. Sebenarnya ini bagaimana Word kita membuat biasa sebuah sebenarnya. proposal Cuman menggunakan saya Word mengatakannya otomatis. Word Kita buka otomatis karena Microsoft Word kita terlebih dahulu. berbeda bagi misal seperti ini. teman-teman yang Setelah lain. itu kita Nah, di buat sini kita akan menggunakan yang terlebih pertama dahulu. ada home, Contoh, nanti misal di kita tulis toolbarnya di Word itu kita akan menggunakan ada home, yaitu nanti ada terus heading, ada kemudian filter kita balik, enter ya. dua kali, Coba kita lihat kasih dulu. jarak spasi 1, Misal ini kita tulisin ini Word otomatis ya. setelahnya Di misal sini, kata ini pengantar. adalah Word biasa ya. Jadi di sini adalah kita lihat di Kemudian toolbar, di sini ada enter home. dua kali lagi. Di dalamnya home nanti yang akan kita daftar manfaatkan di sini ada isi. namanya heading. Ini heading ya. Terus ada namanya filter balik. Ya, ini saya mengibaratkan filter balik. Sebenarnya ini namanya show or hide gitu ya. Tapi saya mengatakannya filter balik biar memudahkan. Gambar. Terus yang kedua ada namanya insert. Kemudian yang kedua ada namanya insert. Nah, ini insert. Di dalamnya ada page break. Kemudian yang akan kita gunakan ada page break, page number, terus table, shapes dan equation. Ya, ada page break. Ini tadi page break. Ya. Terus page number. Biasanya ada lembar pengesahan. Apa penggunaannya nanti kita akan lihat. Terus equation, shapes. Nah, jadi setelahnya cover, ini nanti yang akan kita gunakan. Biasanya sebenarnya yang lainnya bisa dipergunakan, kata cuman pengantar, daftar isi, yang akan kita daftar pergunakan tabel, di tutorial daftar kali ini gambar, kita akan daftar menggunakan simbol. itu. Bab 1 pendahuluan. Untuk yang berikutnya kita akan gunakan page layout. Bab Page layout 2, atau mungkin di Word yang lain itu namanya layout. Ya, di Word yang lain itu namanya layout. Jadi page layout atau layout di sini nanti kita akan menggunakan yang namanya bricks next page. Kita akan menggunakan yang namanya break next page. Nah, yang terakhir adalah di ini bricks, di sini next page. Oke, sekarang yang berikutnya kita akan menggunakan yang namanya adalah reference. kita akan memisahkan ini. Kita akan menggunakan yang namanya reference. Reference ini terdiri ke dari apa saja? halaman yang Di sini ada banyak. Bagaimana di caranya? Reference ini ada namanya kita taruh table of kursor contents, di depannya tulisan lembar table of content kita atau taruh insert table of content. tulisan lembar pengesahan. Ya, tergantung setelah itu wordnya ya. Kita Jadi klik di sini ada insert. custom table of content, di dalamnya ada kita custom klik table yang of content namanya atau page insert table break. of content. Nah, berarti di sini sudah memisahkan. Saya ambil contoh di sini antara cover table of content di punya saya. Ini namanya custom table of kita content. lakukan seperti Kadang-kadang di itu pula Word di yang depannya lain kata pengantar itu bisa saja insert table of content. Depannya daftar isi juga sama. Yang berikutnya ada yang namanya manage source. Label, ada namanya style, ada namanya bibliografi, insert bibliografi, ada namanya insert daftar citation, insert page ya. Manage source, style, untuk bab bibliografi, di dalamnya ada insert ini nanti bibliografi. Kita tidak menggunakan insert terus page break, kemudian insert citation, page layout, terus lagi insert caption, insert table of figures. Nah, ya, untuk insert bab caption, 2 dan insert table of seterusnya figures. kita seperti tadi Dan kita gunakan insert. Yang terakhir kita akan menggunakan view atau bab 3 navigation kita pane. gunakan insert page Di dalamnya sini ada view. daftar pustaka, kita akan menggunakan navigation insert pane. page break. Apa saja ini nanti penggunaannya? Setelah kita selesai membuat untuk apa saja, maka kita selesai memisahkan silakan ini tadi, maka kita akan buat babnya. Nanti silakan kalian lihat cover, nanti kita akan coba isi yang setelahnya ini. Kita akan buat yang lembar itu dari pengesahan saya. terlebih dahulu. Jangan lupa lembar klik pengesahan like and biasanya subscribe. bagaimana?
biasanya ini ditulis terima tebal kasih. di tengah-tengah dan Assalamualaikum besar. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. maka caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke home, ya, kita klik home, kemudian kita lihat heading. Ya, di heading ini kita lihat heading 1. Jangan langsung diklik. Arahkan kursor ke heading 1, kita klik kanan, terus kita klik modify. Ya, heading 1 ini kita klik kanan, kita klik modify. Kemudian di sini warnanya adalah hitam. Terus di sini formatnya adalah Times New Roman. Misal ukurannya sementara kita bikin aja 16 seperti ini, nggak apa-apa. Setelah itu biasanya tebal, dia di tengah-tengah. Ya, kita bikinnya hitam. Times New Roman, tebal, di tengah-tengah. Kemudian format paragraf, kita kasih spasi setelahnya tulisan lembar pengesahan. Yang sebelumnya biarkan saja, misal setelahnya kita kasih 2 spasi. 12 PT ini maksudnya 2 spasi. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini belum ada perubahan, maka kita klik heading 1. Nah, kita klik heading 1. Kata pengantar juga sama, kita klik heading 1. Setelah itu daftar isi juga sama, kita klik heading 1. Daftar tabel juga sama, kita klik heading 1. Daftar gambar juga sama, kita klik heading 1. Daftar simbol juga sama, kita klik heading 1. Bab 1 pendahuluan juga sama, kita klik heading 1. Bab 2 kajian pustaka juga sama, kita klik heading 1. Bab 3 metodologi penelitian juga sama, kita klik heading 1. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka, ini kita klik heading 1. Kemudian supaya mempermudah kita supaya tidak perlu menggeser kursor, maka caranya kita klik yang namanya view. Kita klik yang namanya view, terus kita klik yang namanya navigation pane. Nah, di sini akan muncul ya, yang sebelah sini adalah yang heading yang telah kita buat tadi. Misal di sini kita kan dari daftar pustaka. Saya mau masuk ke lembar pengesahan, kita klik lembar pengesahan, langsung menuju lembar pengesahan. Nah, kita klik ke bab 1 pendahuluan, langsung menuju bab 1 pendahuluan. Nah, ini menggunakan view di navigation pane. Nah, langkah berikutnya kita mau membuat yang namanya subbab. Nah, bagaimana? Maka subbabnya, cara membuatnya adalah kita tulisi dulu subbabnya. Misal namanya latar belakang. Nanti ada apa aja lagi? Rumusan masalah. Kemudian ada batasan masalah. Nah, tadi kita kasih enter 2 kali. Setelah selesai, kita mau bikin ini menjadi sebuah subbab dari bab 1. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah perhatikan sebelum saya menjelaskan subbab dari bab 1, kita lihat ini terlebih dahulu. Misal nanti biasanya kalau latar belakang ada tulisan 1.1 ya. Terus biasanya di bab 2 nanti muncul tulisan angka 2.1 atau misal 2.2 lah. Di bab 3 misal 3.1. Nah, bandingkan dengan semisal sub-subbab dari bab 2 misal. Bab 2 ini memiliki sub-subbab namanya 2.2.
misal. Terus yang berikutnya adalah 2.2.3 misal. Nah, sekarang kita perhatikan 1.1, 2.2, 3.1 ini ada sebanyak 2. Maka kita gunakan heading 2. Kalau 2.2.1, 2.2.3 ini ada sebanyak 3. Maka kita gunakan heading 3. Oke, kita lanjutkan. Seperti tadi, di sini kita gunakan heading 2. Heading 2 ini seperti tadi, arahkan kursor ke heading 2, klik kanan modify. Kemudian ini warnanya hitam, terus kita misal Times New Roman, terus kita tebalkan. Nah, kita klik format numbering. Nah, untuk biasanya ada namanya bisa menggunakan numbering seperti ini. Cuman di sini ada kelemahan. Kelemahannya karena tadi kita menggunakan bab 1, bab 2, bab 3-nya kita tidak menggunakan penomoran. Penomoran kayak 1 titik pendahuluan, 2 titik pendahuluan dan seterusnya. Karena di awal kita tidak menggunakan format numbering, nanti akan kesusahan di belakangnya. Maka kita tidak usah menggunakan page number. Kita tidak usah menggunakan numbering. Nah, jadi kita biasa saja. Jadi ada manualnya sedikit lah. Ya. Nanti kalian bisa coba sendiri. Kalian coba bagaimana perbedaan menggunakan numbering atau tidak. Tapi kalau kalian memiliki ilmu lebih lanjut bisa menggunakan numbering, silahkan. Kita klik OK. Kemudian kita klik heading 2. Kemudian kita tambahkan tulisan 1.1 spasi latar belakang. Terus rumusan masalah kita juga tuliskan heading 2 1.2 rumusan masalah. Kemudian di batasan masalah heading 2 1.3. Kemudian di kajian pustaka misal sebelumnya kita kasih judul ini di cover ini. Cover ini kita kasih judulnya adalah penerapan algoritma prim pada penentuan lokasi distribusi terbaik di Madura. Misal kita buat judul seperti ini, ya. Kalau ini biasa Times Roman, misal ini nanti kita tebalkan, kita tengahkan, ukurannya, misal 20 misal. Penerapan algoritma prim pada penentuan lokasi distribusi terbaik di Madura atau ini cukup 22. Nah, kita akan menggunakan penerapan algoritma prim pada penentuan lokasi distribusi terbaik di Madura. Kemudian kita masuk ke kajian pustaka. Oh iya, tadi yang kita buat di latar belakang rumusan masalah, batasan masalah ini sudah masuk dan menjorok. Nah, terus di kajian pustaka kita akan buat tadi pustakanya tadi kita membuat ada namanya distribusi. Oke, distribusi. Terus ada namanya algoritma heuristik misal. Terus misal ada lagi ini saya taruh lokasi.
Excel seperti ini misal. Nah, sekarang di sini kita akan buat seperti tadi. Berarti kita gunakan heading 2. Ini adalah 2.1. Terus distribusi kita heading 2, ini 2.2. Algoritma heuristik ini kita heading 2, di sini 2.3. Nah, kemudian di dalamnya distribusi kita berikan sub-subbab lagi. Misal sub-subbabnya adalah definisi distribusi. Terus ada nanti macam-macam distribusi. Nah, kemudian di algoritma heuristik di sini kita akan berikan misal di dalamnya ada sub-subbab namanya algoritma Kruskal. Kemudian ada namanya algoritma prim. Nah, untuk yang definisi distribusi, karena ini nanti kita bikinnya sub-subbab, berarti ada sebanyak 3, maka kita gunakan heading 3. Kita seperti tadi, arahkan kursor, terus klik kanan, modify. Ya, terus kita hitamkan, terus Times New Roman. Sementara ini kita tidak usah tebal sementara, ya. Nanti sesuaikan dengan aturan, ya. Jadi ini buat contoh saja, misal hitam Times New Roman, kita klik OK. Setelah itu kita klik heading 3, maka di sini kita tulisi 2.2.1. Ya, kenapa 2.2.1? Karena mengikuti subbabnya yaitu 2.2. Jadi ini sub-subbabnya adalah 2.2.1, berarti yang pertama dari 2.2. Kemudian macam-macam distribusi kita klik heading 3, berarti 2.2.2. Begitu pula di algoritma Kruskal ini kita klik heading 3, ini 2.3, berarti 2.3.1. Kemudian di algoritma prim ini juga sama, kita klik heading 3, 2.3.2. 2.3.2. Nah, semisal kita sudah membuat yang di bab 2-nya, maka kita lanjut di bab 3. Bab 3, misal kita tulisi langkah penelitian. Terus kemudian yang berikutnya adalah diagram alir penelitian. Kemudian adalah rencana jadwal kegiatan penelitian. Nah, karena ini masih subbab dari bab 3, maka kita gunakan heading 2. Berarti di sini adalah 3.1. Kemudian di diagram alir penelitian ini kita gunakan heading 2, 3.2. Di rencana jadwal kegiatan penelitian kita klik heading 2, ini adalah 3.3. Nah, karena kita sudah membuat semua, di sini akan muncul di sini ini yang sub-subbabnya semakin menjorok. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya daftar isi. Kita masuk yang namanya daftar isi. Nah, tadi kita sudah membuat macam-macamnya tadi. Bagaimana cara membuat daftar isi? Bagaimana caranya membuat daftar isi? Itu adalah kita klik reference, kemudian kita klik yang namanya table of contents, terus kita klik yang namanya custom table of content. Nah, ini
langsung kita klik modify juga tidak apa-apa. Kita klik modify, terus kita klik yang di sini muncul tok ya, tok 1, tok 2, tok 3 dan seterusnya. Nah, kita tok 1 ini kita klik modify. Ini kita ganti Times New Roman, ukurannya 12, terus dia adalah tebal. Oh ya, tok 1 ini buat apa? Tok 1 ini nanti menandakan itu adalah punyanya bab atau yang heading 1. Tok 2 adalah untuk heading 2. Tok 3 untuk heading 3. Kalau kita sampai heading 5 berarti ya sampai tok 5. Tapi kalau cukup sampai tok sampai heading 3 ya berarti kita bikinnya adalah sampai tok 3 saja, tidak apa-apa. Di sini Times New Roman 12 kita bikin tebal, kita klik OK. Tok 2-nya supaya ada perbedaan, kita klik modify. Ini Times New Roman, ini 12, tapi tidak tebal. Jadi yang kita kasih tebal hanya tok 1. Nah, ini cukup Times New Roman 12, kita klik OK. Terus tok 3, ini kita klik modify. Di sini Times New Roman, di sini 12, kita klik OK. Terus kita setelah selesai kita klik OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini kasarannya. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah tampil ini daftar isi otomatis. Nah, cuman nanti penomoran halamannya ada yang belum sesuai dengan harapan kita. Biasanya apa? Lembar pengesahan, kata pengantar dan seterusnya ini penomoran halamannya kan pakai II gitu ya. Nanti kita akan coba membuat itu. Sementara ini kita akan membuat pakai angka 1, 2, 3 sementara ini. Nah, terus misal ada pertanyaan, bagaimana semisal subbab atau bab atau apapun itu ditambah atau dihapus? Apakah bisa ini nanti berubah otomatis? Oke, kita kasih contoh. Di bab 1 ini tadi kan cuma latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah. Nah, maka kita akan tambahkan di sini, misal ada namanya tujuan penelitian, terus kemudian manfaat penelitian. Nah, tujuan penelitian kita gunakan seperti tadi di home, kita gunakan yang namanya heading 2, berarti 1.4. Kemudian manfaat penelitian kita juga gunakan di heading 2 itu 1.5. Kemudian kita ke daftar isi. Nah, ternyata apa? Di sini belum ada perubahan, tapi di sini di navigation pane-nya ini sudah ada perubahan. Caranya bagaimana caranya? Kita klik terserah, klik kanan aja, terserah misal di sini. Terus kita klik yang namanya update field. Di sini ada tulisan update field. Nah, terus kita pilih update entire tabel. Jadi update field, terus update entire tabel, klik OK. Nah, sekarang sudah ada perubahan. Nah, berarti kita sudah bisa membuat yang namanya daftar isi otomatis. Untuk otomatis lainnya kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mendapatkan, yang melihat video ini dan ingin melihat video selanjutnya, jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, bersama saya Tony Yulianto.